Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukanlah proyeksi. Yang pertama, titik H pada garis FG. Yang kedua, titik H pada bidang ACGE. Yang ketiga, garis AG pada bidang ABCD. Kita cari yang pertama dulu. Titik H pada garis FG. Nah, sebelumnya kita ketahui apa itu proyeksi. Proyeksi itu adalah bayangan atau pencerminan atau jatuh tegak lurus. Nah, agar H ini, titik H, jatuh tegak lurus terhadap FG, maka hasil proyeksinya yaitu di titik G. Kemudian titik H pada bidang ACGE. Kita buat dulu bidangnya. ACGE. Titik H pada bidang ACGE. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu proyeksi itu jatuh tegak lurus. Nah, untuk memproyeksikannya itu harus melalui titik H dan tegak lurus terhadap bidang ACGE, sehingga diperoleh pencerminannya yaitu di sini, di tengah-tengah, karena membentuk sudut siku-siku. Kemudian garis AG pada bidang ABCD. Garis AG ya. Kita buat dulu garisnya. Nah, garis AG. Sebelumnya kita proyeksikan A terhadap bidang ABCD. Maka proyeksinya itu A itu sendiri. Kemudian sudut titik G ya, kita proyeksikan terhadap ABCD, sehingga hasil proyeksinya yaitu titik C, membentuk sudut siku-siku. Sehingga proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah AC. Baik, soal selanjutnya itu kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik P terhadap diagonal UW adalah, kita gambar dulu diagonal UW. Seperti ini. Titik P terhadap diagonal UW. Agar tepat kita gambar lagi diagonal TV. Agar tepat di tengah. Nah, yang kita cari adalah P ke diagonal UE. Misalnya kita kasih nama X. Untuk mencari PX, kita harus mengetahui nilai dari tingginya dan PR. Kita gambar dulu diagonal PR. Kemudian kita cari juga diagonal QS agar tingginya itu tepat di tengah. Seperti ini. Nah, di sini kita beri nama Y. Nah, PX itu PX kuadrat adalah PY kuadrat ditambah XY kuadrat. Untuk mencari nilai PX kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Kita harus menggunakan rumus Pitagoras.
Ya, karena nilai XY-nya itu sudah diketahui, yaitu sama dengan rusuk semua kubus 4 cm. Yang akan kita cari adalah nilai PR. Karena PY adalah PY sama dengan 1/2 PR. PR itu sendiri adalah PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. PR adalah akar PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. PQ itu sendiri adalah 4. 16 ditambah 16. Akar 32. Nah, akar 32 itu tidak lain adalah 4 akar 2 cm. Nah, ini adalah nilai PR. PY itu adalah 1/2 dari PR, sehingga nilai PY adalah 2 akar 2 cm. Nah, kita dapat mencari PX-nya karena semuanya sudah diketahui ya. PX pangkat 2 sama dengan PY pangkat 2 ditambah XY pangkat 2. PX sama dengan PY pangkat 2 ditambah XY pangkat 2. 2 akar 2 pangkat 2 ditambah XY itu 4. 2 akar 2 kali 2 adalah 4 dikali 2, 8 ditambah 16. Ini hasilnya 24 ya. Nah, 24 itu kalau kita urai 4 dikali 6. PX sama dengan 2 akar 6 cm. Jawabannya bagian E. Baik, soal selanjutnya. Pada kubus ABCD EFGH, tunjukkan yang pertama sudut antara garis AH dan bidang ABCD. Kedua, sudut antara garis CE dan bidang ABCD. Yang ketiga, sudut antara garis AH dan garis DC. Kita cari yang pertama dulu. Garis AH. Garis AH dan bidang ABCD. Nah, pertama kita proyeksikan titik A terhadap bidang ABCD. Sehingga hasil proyeksinya adalah A itu sendiri. Kemudian titik H kita proyeksikan terhadap bidang ABCD, maka hasil proyeksinya yaitu titik D. Sehingga hasil proyeksinya adalah AD. Maka dari itu sudut yang dibentuk adalah sudut HAD. Kemudian yang kedua, sudut antara garis CE. Kita buat dulu ya diagonal ruangnya CE. Dan bidang ABCD. Seperti yang kita lakukan tadi, kita proyeksikan titik C terhadap bidang ABCD, sehingga titik C itu proyeksinya adalah C itu sendiri, karena terletak pada bidang ya. Dan titik E kita proyeksikan terhadap bidang ABCD, maka hasil proyeksinya adalah titik A. Sehingga sudut yang terbentuk yaitu sudut ECA. Ini ya. Nah, selanjutnya sudut antara garis AH dan garis DC. Garis DC. Dia itu tidak terletak pada satu bidang ya. Nah, langkah pertama
kita bikin bidang yang memuat garis AH, yaitu ABGH. Untuk selanjutnya kita proyeksikan garis DC ini terhadap bidang ABGH ini. Nah, hasil proyeksinya itu titik D jika diproyeksikan terhadap bidang ABGH, maka titiknya ada di sini karena membentuk sudut siku-siku. Nah, titik C yaitu proyeksinya ada di sini karena membentuk juga sudut siku-siku. Kita beri nama hasil proyeksinya dengan nama P dan R. Sehingga sudut antara garis AH dengan garis DC yang telah diproyeksikan menjadi PR adalah ini ya, sudut HPR.